Malam itu, hujan bukan satu-satunya yang membuat tubuhku bergetar, karena tatapan tetanggaku jauh lebih hangat dari air hangat manapun. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang bakal bikin hati kalian berdebar, jangan lupa subscribe, like, dan share kalau kalian suka cerita-cerita penuh emosi, romansa, dan ketegangan batin. Sekarang, siap tenggelam dalam kisah yang akan menyentuh sisi terdalam dari hati kalian? Hujan malam itu turun seperti sedang melampiaskan seluruh amarah langit. Deras, dingin, dan tanpa henti. Aku berjalan cepat sambil memeluk diriku sendiri, mencoba menahan gigil yang terus merayap dari ujung jari sampai punggung. Jaketku benar-benar tak berguna. Air menembus kainnya, membuatku merasa lebih seperti seseorang yang baru saja disiram daripada seseorang yang memakai pelindung. Lampu jalan sudah banyak yang mati, membuat gang menuju rumahku tampak seperti lorong yang hanya diciptakan untuk orang yang sedang lelah dan sendirian. Setiap langkah terdengar terlalu keras, seolah-olah malam ingin mengingatkanku bahwa aku pulang terlalu larut. Saat aku sampai di depan pagar rumah, barulah aku sadar sesuatu. Pagar tua itu kembali macet. Air hujan membuat engselnya mengembang, dan besinya semakin berat. Aku menarik napas panjang, mencoba memaksa pagar itu bergerak sambil mengumpat pelan dalam hati. Tapi kemudian, sebuah cahaya dari samping menabrak sudut mataku. Rumah tetanggaku, Ardan, terang, hangat, hidup, berbeda sekali dengan rumahku yang gelap total, seperti sedang mogok menyambutku. Aku mencoba mengabaikannya, mengabaikan cahaya itu, mengabaikan pikiran tentang dia yang tiba-tiba muncul tanpa permisi di benakku. Namun sebelum aku sempat kembali fokus pada pagar yang menyebalkan itu, sebuah suara muncul dari balik tirai hujan. Malam banget pulangnya? Kamu kedinginan? Aku menoleh, dan di situ dia berdiri, Ardan, dengan payung hitam besar yang menaungi tubuhnya. Hoodie tipis yang membuatnya terlihat santai tapi tetap dewasa. Dan tatapan itu, tatapan yang entah kenapa, membuat dingin hujan terasa jauh lebih mudah daripada menanggung degup jantungku sendiri. Untuk beberapa detik, aku hanya berdiri diam, membiarkan hujan membasahi wajahku. Entah karena kedinginan atau karena kemunculannya yang tiba-tiba, rasanya tubuhku kehilangan koordinasi. Ardan melangkah sedikit mendekat, mencondongkan payungnya agar aku ikut terlindung. Jarak kami menjadi begitu dekat sampai aku bisa mencium samar aroma hangat sabun dan hujan yang bercampur di tubuhnya. Kamu bisa masuk dulu ke rumahku, katanya pelan, nada suaranya tenang tapi penuh kepastian. Kamu kedinginan banget, mandi air hangat dulu, nanti aku buatin minuman panas. Aku menggeleng refleks. Nggak usah, aku nggak enak, lagian ini cuma hujan. Hujan yang bikin kamu gemetaran gini? Matanya menelusuri wajahku, bukan dengan cara yang membuat risih, tapi dengan kepedulian yang terlalu tulus untuk dihindari. Udah, yuk, daripada kamu sakit. Hujan semakin menggila, menampar tanah dan payung seperti ingin memaksa jawabanku. Aku menggigit bibir, ragu. Ini bukan pertama kalinya dia menawarkan bantuan. Namun malam ini, entah kenapa, tawaran itu terasa lebih pribadi, lebih mengundang, dan mungkin karena dingin menusuk kulit sampai tulangku, aku akhirnya mengangguk. Hanya sedikit, tapi cukup untuk membuat senyum tipis muncul di wajahnya. Good, katanya singkat, lembut, dan senyumnya itu entah kenapa membuat dadaku hangat dengan cara yang tak ada hubungannya dengan suhu tubuh. Kami berjalan menuju rumahnya di bawah satu payung. Bahunya
menyentuh bahuku beberapa kali. Sentuhan yang seharusnya biasa saja. Tapi tidak malam itu. Setiap gesekan kecil justru mengirimkan gelombang halus ke seluruh tubuhku. Membuatku sadar akan satu hal yang selama ini kutolak, aku terlalu peka terhadap kehadirannya. Dan ketika pintu rumahnya akhirnya terbuka, kehangatan dari dalam ruangan itu terasa seperti menyambut lebih dari sekadar tubuhku. Tapi juga sesuatu yang sudah lama tidak kuterima. Perhatian. Begitu pintu kamar mandi tertutup di belakangku, aku akhirnya bisa menarik napas panjang. Suara hujan di luar mereda menjadi gemuruh jauh, digantikan oleh keheningan ruang kecil yang dipenuhi aroma sabun cair dan uap hangat. Aku melepas jaketku yang basah kuyup. Berat seperti beban yang menempel terlalu lama pada tubuh. Saat air hangat mulai mengalir, menyentuh kulitku satu persatu, tubuhku bereaksi, seolah baru diizinkan kembali hidup. Dingin perlahan menghilang dari jari-jariku, dari pundakku, dari punggungku. Tapi kehangatan air itu justru membangkitkan sesuatu yang lain. Bayangan tatapan Ardan beberapa menit lalu. Tatapan itu terlalu tenang, terlalu dalam, terlalu memerhatikan. Seakan dia melihat apa yang tidak boleh terlihat, kelelahan, kesendirian, dan mungkin kerinduan yang bahkan tidak pernah aku akui. Aku menutup mata, air mengalir melewati wajahku, sembari aku mencoba menenangkan degup yang masih tersisa. Kupikir mandi akan membersihkan dingin dari kulitku, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Justru membuatku semakin sadar akan sensasi-sensasi kecil yang tadi muncul ketika bahuku menyentuh bahunya di bawah satu payung. Kenapa aku seperti ini? Bisikku dalam hati. Tangan menyentuh dadaku yang masih berdebar. Aku tahu dia hanya menawari bantuan. Itu hal wajar. Tetangga baik memang begitu, bukan? Tapi kenapa kata-katanya terasa terlalu dekat? Kenapa senyumnya terasa terlalu hangat? Hampir seperti pelukan halus yang tidak pernah kusadari aku butuhkan. Uap memenuhi cermin, membuat bayangan diriku samar. Seperti perasaan yang terus kubanting-banting agar tidak tumbuh. Namun malam ini, di rumah orang lain, dalam kehangatan yang bukan milikku, perasaan itu justru semakin jelas. Ardan memperhatikanku. Lebih dari sekadar tetangga baik. Dan aku merasakannya. Mungkin sejak lama, tapi baru malam ini aku benar-benar mengakuinya. Setidaknya pada diriku sendiri. Saat aku menggenggam handuk yang ia sediakan, hangat dan lembut, aku tahu satu hal. Ketika aku keluar dari pintu ini, sesuatu di antara kami tidak akan sama lagi. Ketika aku keluar dari kamar mandi, udara hangat dari ruang tamu menyambutku. Rambutku masih menetes, dan handuk tebal yang membungkus tubuhku terasa seperti satu-satunya perlindungan antara diriku yang sedikit rapuh malam ini dan dunia luar. Ardan duduk di sofa, menungguku dengan 2 cangkir coklat panas di meja. Lampu temaram membuat ruang itu terasa lembut, seakan segala hal di dalamnya diciptakan untuk meredakan kekacauan di dalam diriku. Begitu ia menoleh, pandangannya langsung tertuju padaku. Tatapannya tidak tajam, tidak juga agresif, justru terlalu lembut, terlalu intens. Seakan ia mencoba memahami hal-hal yang bahkan aku sendiri belum berani sentuh. Ada kehangatan dalam matanya yang membuatku ingin berhenti sejenak dan hanya merasakan. Kamu kelihatan lebih baik, katanya pelan. Suaranya rendah dan menenangkan. Aku duduk perlahan, mencoba menyembunyikan kegugupan yang tiba-tiba menyeretku mundur ke dalam pikiranku. Airnya hangat, terima kasih. Nadaku berusaha normal, tapi aku tahu ia bisa mendengar getaran kecil di ujung kata-kataku. Ia menggeser cangkir ke arahku. Minum ini, biar tubuhmu benar-benar balik hangat. Jari kami bersentuhan sekilas,
saat aku mengambil cangkir itu. Sebentar saja, tidak lebih dari 1 detik, tapi sesuatu di dadaku bereaksi keras. Seolah-olah sentuhan itu memiliki bahasa sendiri. Ardan memperhatikan wajahku. Bukan sekadar menatap, ia mengamati, mempelajari, merasakan. Aku jarang lihat kamu pulang selarut ini, katanya. Kerjaan, kamu kelihatan capek. Bukan cuma malam ini. Suaranya merendah, tapi akhir-akhir ini dadaku menegang. Bagaimana mungkin dia tahu? Bagaimana mungkin dia memperhatikan? Keheningan turun di antara kami, tapi bukan keheningan yang membuat canggung. Justru keheningan yang membuat detak jantung terasa lebih keras dari suara hujan di luar. Aku menoleh, dan di sanalah ketegangan itu menyala. Tatapannya membakar dengan cara yang tidak pernah kasar, tidak pernah memaksa, tapi sangat dekat, sangat jujur. Sampai-sampai aku merasa seluruh pertahanan yang kubangun bertahun-tahun mulai retak. Kalau begini terus, ia berbisik. Aku khawatir kamu sakit. Ada sesuatu dalam suaranya. Perhatian yang terlalu nyata, kelembutan yang terlalu tulus, dan kedekatan yang terlalu berbahaya jika aku terus menolak perasaanku sendiri. Untuk pertama kalinya malam itu, aku menarik napas panjang. Bukan karena dingin, tapi karena aku takut dan ingin dalam waktu yang sama. Ardan tidak menjauh, tapi dia juga tidak bergerak mendekat. Dia hanya menunggu, seolah ia tahu malam itu bukan hanya tentang hujan, tapi tentang 2 hati yang sudah terlalu lama menahan sesuatu yang akhirnya mulai pecah permukaannya. Hujan di luar masih jatuh deras, tapi suara itu nyaris hilang oleh detak jantungku sendiri. Ardan memandangku dari jarak yang begitu dekat, cukup dekat untuk membuat napasku terhenti beberapa detik. Ia tampak ragu, seolah berjuang dengan sesuatu yang sudah lama ia simpan. Aku harus bilang sesuatu, katanya akhirnya. Suara itu rendah, hampir seperti bisikan yang takut terdengar oleh dunia. Aku menelan ludah. Apa? Ia menarik napas panjang, seakan kalimat berikutnya adalah keputusan yang bisa mengubah banyak hal. Sebelum kamu masuk ke kamar mandi tadi, waktu aku lihat kamu kehujanan, gemetaran, berusaha buka pagar yang macet itu, aku ngerasa sesuatu. Matanya turun sebentar, lalu kembali menatapku. Aku takut kamu sakit, takut kamu apa-apa. Kata-katanya sederhana, tapi caranya mengucapkan serius, tenang, dan penuh rasa membuat dadaku menghangat dengan cara yang tidak bisa aku jelaskan. Aku tahu itu mungkin kedengarannya biasa. Lanjutnya, pandangannya semakin dalam. Tapi buatku itu nggak biasa. Ruang tamu terasa makin kecil, seolah dindingnya mendekat, memaksa kami menghadapi apapun yang selama ini dihindari. Aku selalu memperhatikan kamu, katanya. Jantungku membentur rusukku. Bukan cuma sebagai tetangga, tapi ia terdiam sesaat. Bibirnya menegang, seakan menahan kata yang terlalu berat. Lebih dari itu, kata lebih menggantung di udara seperti bara kecil yang siap menyala jika tersentuh sedikit saja. Aku menghirup napas pendek. Setengah dari diriku ingin mundur, menyembunyikan diri dari perasaan yang tiba-tiba terasa terlalu besar. Namun setengah lainnya, yang selama ini diam tapi jelas eksis, mendorongku untuk tetap tinggal di tempat. Aku nggak mau kamu salah paham, Ardan melanjutkan. Matanya menatapku dengan penuh kehati-hatian. Aku tahu kamu punya dunia sendiri, ritme sendiri, tembok sendiri. Tapi setiap kali kamu lewat depan rumah, aku selalu... Ia berhenti. Suaranya bergetar pelan. Selalu ingin lebih dekat. Aku merasakan kehangatan merayap naik ke wajahku.
Bukan karena malu, tapi karena pengakuannya menyinggung sesuatu yang selama ini kusembunyikan. Aku gak maksa, katanya cepat, seolah takut membuatku terpojok. Kalau kamu gak nyaman, aku berhenti sekarang. Ia menatapku, menunggu, tidak menyentuhku, tidak menahanku. Hanya menunggu jawabanku, yang entah kenapa terasa lebih mendebarkan daripada suara petir di luar jendela. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku mendengar hatiku sendiri lebih jelas daripada hujan di luar. Aku tidak ingin dia berhenti. Untuk beberapa detik, waktu seakan berhenti. Hanya tatapan Ardan yang terasa nyata, hangat, dalam, dan penuh rasa yang membuat seluruh pertahananku goyah. Ia menunggu jawabanku dengan kesabaran yang justru semakin memperkuat ketegangan di antara kami. Ardan, suaraku keluar lebih pelan dari yang kupikirkan. Aku bahkan tak yakin apa yang ingin kukatakan. Yang kurasakan justru lebih jelas dibanding kata-kata. Debar yang saling mengejar di dada, kehangatan asing yang merayap dari perut ke dada, dan dorongan halus untuk mendekat. Jika dia memaksaku, mungkin aku sudah mundur. Tapi dia tidak. Dia hanya diam, menjaga ruang di antara kami, tapi memberi isyarat bahwa satu langkah kecil saja akan mengubah segalanya. Kalau ini salah, ia berbisik, aku berhenti sekarang. Pernyataan itu seperti tali yang ditarik perlahan di hatiku. Ia tidak menahan, ia tidak meminta, ia hanya menawarkan dan menunggu apakah aku ingin menerima atau melepasnya. Dan entah kenapa, justru itu yang membuatku melangkah maju. Aku menunduk sebentar, merasakan gemetar halus di ujung jari. Lalu perlahan, aku mengambil satu langkah kecil ke arahnya. Satu langkah yang jaraknya tidak seberapa, tapi cukup untuk membuat napas kami bertemu di udara. Ia terdiam, lalu senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Senyum yang begitu lembut tapi penuh syukur. Seakan ia telah menunggu momen itu lebih lama daripada yang pernah ia akui. Akhirnya, bisiknya. Aku merasakan sesuatu dalam diriku runtuh. Tembok yang selama ini kubangun dari kesibukan, kesendirian, dan rasa takut untuk merasakan di hadapannya. Semua itu melebur seperti uap yang hilang diterpa hangatnya ruangan. Tangannya tidak langsung menyentuhku, tapi ia mendekat sedikit. Hanya beberapa sentimeter, hanya cukup untuk membuatku merasakan kehadirannya secara penuh. Tenang, stabil, dan begitu dekat. Kalau kamu mundur sekarang, katanya pelan. Aku ngerti, aku menggeleng sedikit. Aku gak mau mundur. Tatapan Ardan melembut. Ada sesuatu di sana. Kelegaan, rasa syukur, dan keinginan yang dia tahan dengan kontrol luar biasa. Keinginannya terasa, tapi tetap elegan, tetap menghormati batas. Kami berdiri begitu dekat. Dan untuk pertama kalinya sepanjang malam, aku tidak merasa dingin. Bahkan hujan yang terus mengguyur di luar kehilangan suaranya. Semua tenggelam oleh ketegangan kecil yang mengikat kami seperti magnet. Dan saat jarak itu tinggal napas, aku akhirnya mengakui pada diriku sendiri. Aku juga menginginkannya. Aku juga sudah terlalu lama memendam sesuatu yang baru malam ini berani muncul ke permukaan. Malam itu bukan tentang hujan, bukan tentang rasa dingin, bukan tentang kebetulan. Malam itu adalah tentang dua hati yang akhirnya berhenti berpura-pura. Dan ketika aku membiarkan diriku tetap berdiri di hadapannya tanpa mundur sedikit pun, itu sudah cukup menjadi jawaban yang ia butuhkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka cerita yang penuh romansa, konflik batin, dan chemistry yang membara, tapi tetap elegan, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Sampai bertemu di cerita berikutnya.